Halo, penikmat film. Kali ini gue akan membahas film apa aja yang akan tayang bulan April 2026 di bioskop. Oke, kita kali ini akan merangkum semua ya, sesuai genre aja dah. Yang pertama genre action, akan ada Ip Man Kung Fu Legend. Waduh, Ip Man udah film keberapa ya? Yang jelas Ip Man-nya Donnie Yen ya, tapi ini nggak ada Donnie Yen-nya ya kayaknya ya. Dilihat dari trailernya, soalnya udah banyak banget spin off dari Ip Man ini. Tapi apakah ada apa masih apa digantikan sama yang lain juga nggak tahu ya. Coba kita lihat saja nanti ya di bulan April ini ya, film yang akan tayang Ip Man Kung Fu Legend. Yang berikutnya ada film They Will Kill You. Oke, film luar yang brutal abis nih yang bisa kalian saksikan juga di bulan ini. Untuk film Indonesianya genre action ada Ikatan Darah dari PH-nya West Picture ya, mantap. Gua udah buat juga reaction trailer dan bahas trailer dari film ini ya. Cek aja, dan ini filmnya seru banget ya, tentang dikejar utang gitu deh, dan harus berhadapan dengan mafia-mafia, berandalan-berandalan ataupun preman-preman gitu ya yang lagi utang lah intinya. Debt collector, wah ganas, pokoknya brutal abis di sini filmnya. Jadi kejar-kejaran gitu, dan kayak film The Raid sih, gue mengingatkan film The Raid ya. Jadi harus berhadapan dengan banyak orang gitu, walaupun sendirian. Wah itu ganas juga sih. Dan yang berikutnya itu Hashtag Hero. Hashtag Hero ini tentang konflik Selat Malaka ya. Pokoknya tentang TNI AU ya, angkatan AU lagi, AL berarti ya, angkatan laut yang bertugas menjaga perairan lah intinya ya, dan ada konflik di Selat Malaka. Seperti apakah perjalanan dinas tugas seorang prajurit mengarungi lautan dan menjaga kedaulatan NKRI ya, di laut. Oke, berikutnya genre lain, ada genre lanjut lagi dari genre adventure dan animasi yang bisa kalian tonton bersama keluarga, cocok nih untuk semua kalangan ya, semua umur. Ada The Magic Farewell 3 dan juga David. Ini animasi tentang agama gitu ya, ya pokoknya religi dah. Dan juga ada Super Mario Galaxy Movie. Nah ini nih yang paling menarik, The Super Mario Galaxy Movie. Film yang sebelumnya sudah sangat seru ya, karena kita dibawa ke dunia Mario. Tahu kan Mario game? Mario Bros yang kita sering mainin itu. Dan kali ini filmnya. Dan ini kali ini petualangannya ke galaksi berarti ya. Wah jauh lebih seru. Kayaknya petualangan Mario ini menghibur semua kalangan ya, termasuk yang orang-orang dewasa juga bisa terhibur. Next, genre lain yang cukup menarik perhatian di sini adalah Michael, biografi. Dari genre biografi akan dibuat film biografi Michael Jackson, judulnya Michael. Wah, ini perjalanan kehidupan seorang Michael ya, dari sebelum merintis ya, pas merintis sampai Jackson 5 ya kalau nggak salah ya, nama grupnya lah, super idol gitu ya, apa boy band gitulah konsep-konsepnya, sampai dia jadi superstar, jadi king of pop ya, Michael Jackson. Dan sampai ya semua hal di kehidupan dia benar-benar dirangkum di film ini. Jadi kalau mau tahu kisah perjalanan Michael Jackson, di sini lah. Hampir sama lah kayak film-film Queen di Bohemian Rhapsody dan film-film lain. Tapi ini benar-benar merangkum kehidupannya Michael Jackson aja gitu. Jadi kita tahu seberat apa sih hidup Michael Jackson dalam film Michael. Yuk tonton di bioskop. Dan dari Indonesia kita bertaburan film horor dan ada unsur komedinya nih. Jadi horor komedi. Yang pertama ada Tiba-Tiba Setan. Waduh, Tiba-Tiba Setan ini duo maut ya. Yang berperan kali ini Oki Rengga sama Lolo. Kayaknya film sebelumnya pernah ada sih. Kalau nggak salah film apa ya kemarin ya, film komedi juga deh, lupa film apa ya.
yang mereka berdua main. Dan ada film sinetron juga ya, sinetron religi yang kemarin tayang di TV ya, serial drama TV yang Oki Rengga dan Lolo. Kayaknya klop banget nih dua orang ini ya. Terus sama film ini nih, Warung Pocong. Warung Pocong menarik juga ya. Mana Pak Haji, depannya Pak Haji? Tidur kayaknya. Mirip-mirip kayak film ini loh. Warung Pocong tuh Pesugihan Sate Gagak ya. Jadi kayak mirip-mirip gitu lah. Komedi yang dimana dia bekerja di suatu warung ya, ternyata pesugihan gitulah intinya. Kalau yang ini kan Pesugihan Sate Gagak, dia mencari pesugihan supaya bisa kaya lah, bisa menghidupi kehidupan. Kalau Pesugihan Sate Gagak ya, kalau Warung Pocong ini dia harus bekerja di tempat itu biar dapat uang menghidupi permasalahan kehidupan mereka gitu. Itu seru juga sih. Komedinya tentu dapat dari para komika ya. Pokoknya film-film komika banyak di ini. Sekarang lagi banyak-banyaknya film horror komedi dan komedi-komedi lainnya ya. Dari Joko Anwar juga menarik nih, Ghost in the Shell. Kenapa gue bilang ada komedinya? Ya emang ada komedinya. Coba tonton aja nanti ya. Ada beberapa unsur komedi, tapi satisfying juga ya, ngeri ya kalau dilihat dari trailernya. Brutal, tapi brutalnya tetap ada unsur komedinya kok. Jadi kalian tetap terhibur, tapi tetap tegang juga dan tetap ngeri gitu, ngeri-ngeri sedap nonton filmnya. Jadi kalian bisa tonton lah di bioskop Ghost in the Shell, recommended banget. Dan gue juga pengen nonton sih, nanti gue buat konten reviewnya kalau udah nonton. Dan bulan ini bulannya drama, banyak banget film drama yang bisa kalian tonton, yaitu Para Prasuk, Yohana, terus ada film Dalam Sujudku, Kupeluk Kau Selamanya, Dylan 1997. Nah ini pas dia kuliah ya, jadi udah ada Dylan kecil, Dylan remaja, SMA, Dylan apalagi ya, kuliah. Sekarang Dylan yang ITB ya, berarti kuliah nih sekarang. Kalau waktu itu pas baru sekolah nyari kerja ya, yang Dylan sebelumnya. Dan sekarang Dylan kuliah berarti, wow, ITB. Lebih dewasa nih, ada Ariel Noah yang memerankan Dylan, unik nih. Ralinsa dan beberapa jajaran cast yang juga oke punya. Yang unik di sini Ariel dijadiin Dylan versi dewasa. Kita lihat saja nanti. Terus ada film Ayah Ini Arahnya Kemana dan Kupilih Jalur Langit untuk film Indonesianya. Jadi kalian bebas milih film drama, banyak banget nih. Dylan ITB menarik sih, tapi ya kita lihat saja nanti. Para Prasuk mau di Ayunda sih yang meranin. Angga Yunanda, pokoknya jajaran case-nya oke-oke tuh di Para Prasuk. Coba aja, unik tuh film. Dan untuk film luar dramanya ada The Devil Wears Prada 2, film luar dramanya. Dan juga ada The King Warden. Jadi kalian bisa pilih-pilih mau yang luar mau yang itu, silakan dipilih saja. Dan selalu ada horor di setiap bulannya, jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan. Sudah pasti itu ya. Elektronin, The Mummy. Wah ini jadi salah satu yang paling recommended. Dan Konanya Blok C sebelah mana ya? Blok C sini semua nih, Blok C. Deretan itu pokoknya sampai belakang. Ya. Oke, lanjut lagi. Tadi ada nanya jalan. Tadi apa ya? Gue lupa. Elektronin, The Mummy. Wah, Elektronin The Mummy bisa kalian saksikan juga. Dan ini paling recommended, paling cocok ada tonton di bioskop. Jajan atuh. Ada spaghetti, ada risol. Dua nih, ada risol ini. Lab. Untuk film selanjutnya ada film, dia nanya film yang tayang bulan April. Jadi selain ada itu juga ada film Songko dan juga ada film dari Indonesia juga berjudul
Aku harus mati. Iya. Kamu mana temennya? Kok nggak ada? Biasanya main di sini nih. Tuh nggak nongol dia. Kosong. Pada siapa-siapa? Sepi. Lagi sepi nih dagangnya. Untuk film genre lainnya ada psychological thriller Mother Mary, dan juga ada Sci-Fi Project Hail Mary. Terus juga ada slasher ya, Ready or Not yang kedua, Here I Come. Jadi bisa pilih-pilih aja, enjoy mau nonton film apa di bioskop bulan ini, atau mau save duitnya untuk tonton di film bulan berikutnya. Yang gua rekomendasi untuk film luarnya The Mummy keren nih untuk bulan ini, paling recommended dan paling cocok ditonton di bulan ini karena itu bisa dibilang teratasnya lah kalau menurut gua. The Mummy versi yang ini jauh lebih seru nih, kayak berasa nonton film Evil Dead Rise ya kayaknya ya, mirip-mirip kayak gitulah, serem banget. Pas gua lihat trailernya juga mencekam gitu ya, tapi terserah kalian lah mau nonton film apa. Terus kalau dari Indonesia sih kayaknya film Joko Anwar cocok ya, Ghost in the Shell, menarik, unik, jadi bisa kalian pilih lah. Kalau gue sih kayaknya bakal nonton Ghost in the Shell sama Ikatan Darah sih. Selebihnya opsi, bisa Mario Bros, bisa The Mummy, bisa Ip Man ataupun film-film lain. Kita nantikan saja, dan nanti gue akan buat reviewnya kalau gue nontonnya. Enjoy gue.